Bab 631 Pengejaran tanpa henti. Pengganti. Ekspresi Molineux berubah drastis. Indra ilahinya yang luar biasa tiba-tiba menyebar seperti tsunami, seketika meliputi area seluas 1000 mil. Puluhan mil jauhnya, sesosok bayangan gelap yang kabur melesat cepat menembus nebula. Itu adalah Simu. Ia sudah mengenakan jubah tembus pandang, menunggangi kereta terbang bersayap roh, dan energi sejatinya sepenuhnya tersembunyi. Namun, pada saat itu, indra ilahi yang sangat kuat menyelimuti sekitarnya. Jubah tembus pandang itu memiliki efek melindungi indra ilahi, dan meskipun indra ilahi ini kuat, ia tetap terpental ke samping ketika menyentuh sosok bayangan itu. Simu sangat gembira, tetapi pada saat itu, indra ilahi yang kuat tiba-tiba melonjak dan bergejolak, menghantam sosok bayangan hitam itu dengan keras. Terkejut, sosok bayangan hitam Simu sedikit bergetar, menciptakan riak. Sialan, ekspresinya berubah drastis. Ia menarik kembali kereta terbang bersayap rohnya, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya merah dan biru, mengembun menjadi sayap air dan api. Dengan kepakan sayap, tubuhnya langsung berubah menjadi hantu, terbang menjauh. Sosoknya hampir tidak menghilang dari tempatnya ketika aura pedang yang sangat tajam turun dari langit, menebas dengan kekuatan petir. Asteris desis. Asteris sebuah celah spasial panjang terbelah di kehampaan, dengan mudah membelah batu besar yang mengambang di dekatnya, berukuran puluhan mil, menjadi dua dengan potongan yang sangat halus. Cahaya pedang itu surut, dan sosok Molineux muncul kembali, menatap ke arah Simu melarikan diri. Kau sudah terkunci oleh indra ilahiku. Jangan berani-berani mencoba melarikan diri. Ia mencibir, pedang terbangnya berkilat, mengubahnya menjadi sinar pedang yang menyilaukan saat ia mengejar. Simu, menggunakan sayap air dan apinya, memang cepat, tetapi masih jauh lebih rendah dari makhluk tingkat Sein, terutama karena Molineux menggunakan teknik pengendalian pedang yang terkenal karena kecepatannya. Jarak antara mereka, yang awalnya beberapa mil, kini menyusut dengan cepat. Di tengah cahaya pedang di belakangnya, Molineux menatap Simu, yang berada lebih dari 100 kaki jauhnya. Dengan satu lambaian lengannya, hamparan cahaya biru yang luas mengembun dari tubuhnya, membentuk tangan biru raksasa yang menerjang ke arah kepala Simu. Di tempat tangan raksasa itu lewat, ruang hampa bergetar dan berguncang, aliran udara yang tak terhitung jumlahnya bergejolak dan berputar, menyebabkan nebula di dekatnya bergolak hebat. Tepat ketika Simu hendak ditangkap, cahaya hitam dan putih memancar dari lengannya, berkedip saat mengalir ke sayapnya. Sayap air dan api tiba-tiba bersinar terang, membesar beberapa kali lipat. Dengan suara "wosh", kecepatan Simu meningkat drastis lagi, nyaris menghindari cengkeraman tangan raksasa biru itu. Kekuatan apa itu tadi? Sepertinya mengandung kekuatan yin dan yang tertinggi, begitu murni. Mungkinkah itu kekuatan ilahi penciptaan dari tanah suci anggrek biru, teknik mendalam 9 revolusi? Mata Molineux berkilat, dan dia berpikir dalam hati. Meskipun Simu memasukkan kekuatan yin dan yang tertinggi ke dalam sayap air dan apinya hanya sesaat, tentu saja itu tidak bisa luput dari perhatian makhluk tingkat Sein seperti Molineux. Tetapi saat cahaya hitam dan putih memancar dari permukaan sayapnya, kecepatannya langsung meningkat 50%, dan jarak antara keduanya perlahan melebar lagi. Melihat ini, ekspresi Molineux menjadi gelap. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan napas cahaya biru,
yang menghilang ke dalam pedang terbang di bawah kakinya. Pedang terbang putih itu bergetar hebat, permukaannya berkilauan dengan pola spiritual. Cincin rune berputar keluar, dan seketika ukurannya membesar beberapa kali lipat, berubah menjadi pedang putih raksas. Sepanjang beberapa meter, aliran energi pedang putih melesat ke segala arah, seketika membelah kehampaan. Kecepatan pedang terbang putih itu tiba-tiba meningkat lebih dari 2 kali lipat, menyusul Simu dalam sekejap, dan dalam sekejap, menghalangi jalannya. Sosok Simu terhuyung, dan dia berhenti. Tetua Mo, sebagai tetua alam suci di antara puluhan ribu murid aliansi Tongyu, mengapa Anda menyimpan dendam terhadap seorang seniman bela diri tingkat surgawi seperti saya? Apakah karena saya, menyinggung Anda beberapa hari yang lalu? Simu menatap Mo Linyu dan berkata, "Hehe, bahkan sekarang kau masih menanyakan pertanyaan yang sudah kau ketahui jawabannya. Kau benar-benar tenang. Jika kau tidak menguping di luar gua saya tadi malam, bagaimana situasinya sekarang?" Mo Linyu mencibir. Pupil mata Simu menyempit mendengar ini, tetapi dia tetap diam. Kau tak perlu menyangkalnya dengan kata-kata manis. Karena kau suka mengorek-ngorek segala sesuatu sampai tuntas, aku akan memberitahumu kebenarannya sekarang, agar kau bisa mati dengan mengetahui alasannya. Aku punya kebiasaan, aku tak akan mudah melepaskan siapapun yang telah menyinggungku. Aku telah memanipulasi batu api surgawi di antara 3 hadiah misi yang kau miliki, dan aku selalu bisa melacak lokasimu. Aku hanya tidak bermaksud berurusan denganmu secepat ini karena pertempuran terakhir sudah di depan mata. Salahkan saja dirimu sendiri yang mencari kematian, kata Mo Linyu sambil tersenyum tipis. Kupikir aku sudah membongkar rahasiaku, tapi aku tak menyangka kau sudah merencanakan untuk menyergapku saat itu. Kemurahan hatimu sungguh kurang, kata Simu, berpura-pura tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku hanya mencari balas dendam yang cepat, apa gunanya kemurahan hati seperti itu? Baiklah, setelah semua yang kukatakan, kau akhirnya tahu penyebab kematianmu. Beristirahatlah dengan tenang. Wajah Mo Linyu menunjukkan senyum, meskipun terlihat sangat bengkok dan jahat. Tiba-tiba ia menyerang Simu dengan telapak tangannya. Telapak tangan biru raksasa muncul begitu saja dan menyelimuti tubuh Simu. Serangan telapak tangan ini datang tanpa peringatan, Mo Linyu hanya mengangkat tangannya, dan telapak tangan biru raksasa itu sudah berada di atas kepala Simu. Namun, Simu tampaknya telah mengantisipasinya, mengeluarkan teriakan keras dan menyerang dengan telapak tangannya sendiri. Api merah dan uap air biru mengembun bersama, membentuk telapak tangan setengah merah, setengah biru, yang bertabrakan dengan telapak tangan biru raksasa di udara. Pok! Telapak tangan merah dan biru itu hancur saat bersentuhan, dan tubuh Simu, seperti layang-layang dengan tali yang putus, terhempas keras ke batu besar yang mengambang di dekatnya. Dengan suara bang yang keras, sebuah kawah besar terbentuk di permukaan batu yang mengambang itu, dan pecahan batu berserakan. Di mana-mana, kilatan cahaya muncul di kehampaan, dan seberkas pedang putih yang sangat tipis turun dari langit, menebas ke arah kawah. Niat pedangnya yang tajam tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Pada saat itu, pedang terbang berwarna cian muncul dari kawah, pedang Neter Azure. Cahaya pedang itu mendesis, tetapi ratusan pancaran pedang merah tua meletus darinya, seketika berubah menjadi matahari yang menyala-nyala, bertabrakan dengan dahsyat dengan pancaran pedang putih.
Whoosh. Ledakan yang memekakkan telinga meletus di antara keduanya. Energi pedang tersebar liar, mempengaruhi area sekitarnya. Bekas tebasan pedang besar tergores di bebatuan besar yang mengambang, tetapi pancaran pedang putih tipis akhirnya terblokir. Sebuah gerakan kabur, dan tubuh Simo terbang keluar dari kawah. Seluruh tubuhnya tertutup sisik emas, wajahnya pucat, ada sedikit darah di sudut mulutnya, menunjukkan bahwa dia telah menderita luka serius. Teknik pedang matahari agung. Mo Linyu mengeluarkan seruan lembut, lalu mendengus dingin. Dan melambaikan tangannya. Kilatan cahaya pedang putih berubah menjadi pedang putih raksasa sepanjang 100 kaki, bergoyang seperti naga putih yang marah, membelah matahari merah tua menjadi dua dan melesat ke arah Simo. 10 matahari naik ke surga. Melihat ini, Simo tetap tenang, berteriak sambil melancarkan serangkaian mantra. Pedang Azure bergetar, melepaskan semburan energi pedang merah tua yang terwujud menjadi 10 matahari yang menyala-nyala. Energi pedang yang bergelombang membentuk sangkar api yang besar, menjebak pedang raksasa putih di dalamnya. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, pedang raksasa putih itu untuk sementara di penjara, tidak dapat membebaskan diri meskipun telah berjuang. Ekspresi Mo Linyu menjadi gelap, dan dia mengangkat lengannya, seolah hendak melakukan sesuatu. Pada saat itu, sesosok muncul di depan sangkar berapi, dan Simo pun muncul. Cahaya biru terang memancar dari tangannya, dan sebuah panji biru kecil muncul, panji kristal biru. Simo meraihnya, ki sejati dunia bawahnya mengalir ke dalamnya, menyebabkan panji itu berkilauan dengan cahaya biru dan membesar 10 kali lipat. Dengan raungan yang memekakkan telinga, 5 naga air biru terbang keluar dari panji itu, menyerbu ke arah Mo Linyu. Setiap naga air berukuran lebih dari 10 zang, tampak hidup, memperlihatkan taring dan cakarnya, gigi-giginya yang besar berkilauan dingin, siap untuk melahap Mo Linyu. Menghadapi kelima naga air itu, ekspresi Mo Linyu tetap tidak berubah. Dia mendengus, mengangkat kedua tangannya, dan puluhan bola petir emas muncul rapat di sekitar tubuhnya. Bola-bola petir itu tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan, permukaannya berderak dengan listrik, namun tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Dengan satu jari, puluhan bola petir emas melesat keluar seperti hujan deras. Serangkaian dentuman menggelegar, menggema saat puluhan bola petir emas berubah menjadi puluhan kilatan petir emas, menghantam kelima naga air. Kilatan petir emas itu tidak terlalu besar, tetapi kelima naga air itu benar-benar rentan di hadapannya, hancur dan tercerai-berai hanya dengan sentuhan ringan. Setelah menembus kelima naga air, kilatan petir emas melanjutkan serangan tanpa henti mereka terhadap Simo. Ekspresi Simo berubah. Dia tidak menyangka kelima naga air itu mampu melukai Mo Linyu, dia hanya ingin mengulur waktu untuk menggunakan metode lain. Siapa sangka naga air itu akan hancur hanya dengan sentuhan pertama, benar-benar tak berdaya. Tapi itu tidak mengejutkan. Harta karun ini baru dimurnikan sebagian. Kilatan petir emas menerobos kehampaan, mencapai Simo dalam sekejap mata. Sudah terlambat untuk menghindar. Simo menggertakkan giginya, meraung, dan panji kristal biru di tangannya bersinar terang, membesar beberapa kali lipat saat menghalangi jalannya. Boom! Puluhan kilatan petir emas menghantam panji itu, meledak dalam semburan cahaya yang menyilaukan. Bendera kristal biru itu mengeluarkan ratapan pilu, permukaannya berkedip-kedip liar sebelum dengan cepat meredup,
kembali ke bentuk bendera biru kecil aslinya. Namun, cahaya spiritualnya melemah, jelas menunjukkan kerusakan signifikan pada esensi spiritualnya. Simu menunjukkan sedikit rasa sakit hati, menyimpan bendera kristal biru itu, dan secara bersamaan mengaktifkan sayap air dan apinya. Tubuhnya melesat ke belakang dengan serangkaian bayangan, terbang lebih dari 100 kaki jauhnya dalam sekejap. Mo Linyu tidak mengejar, mengangkat satu tangan, cahaya keemasan bergelombang di telapak tangannya, dan 10 petir emas lagi, masing-masing setebal lengan, terbang keluar, menghantam 10 matahari menyala yang mengelilingi pedang raksasa putih itu. Bang! Bang! Suara-suara itu terdengar hampir bersamaan. 10 matahari menyala itu meledak hampir pada saat yang sama, berubah menjadi gelombang panas yang menyebar ke segala arah. Setelah sangkar api menghilang, pola spiritual di permukaan pedang besar putih itu melonjak, dan dengan suara dering yang jernih, ia melayang anggun ke langit, terbang kembali ke sisi Mo Linyu. Pada saat yang sama, pedang Azure Nether juga muncul, tetapi cahaya birunya telah sangat berkurang, dan tampak seperti panji kristal biru, kekuatan spiritualnya sangat rusak. Kilatan dingin muncul di mata Mo Linyu, dan dia hendak mendorong pedang terbang putih untuk membelah pedang Azure Nether menjadi dua. Tepat saat itu, raungan besar datang dari depan. Dia mengangkat alisnya dan menoleh, ekspresinya langsung berubah. Bab 632 di ambang keputusasaan. 100 kaki jauhnya, seluruh tubuh Simu memancarkan cahaya hitam putih yang menjulang tinggi, memegang tongkat hitam panjang dan mengayunkannya dengan liar. Bayangan tongkat dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya bergantian dan mengalir di sekelilingnya. Tiba-tiba, cahaya hitam putih di tubuhnya menyala terang, seperti matahari hitam putih yang meledak. Dalam sekejap, ruang hampa tempat Mo Linyu berada hampir dipenuhi cahaya hitam putih. Hampir di saat berikutnya, cahaya hitam putih terpisah, cahaya hitam turun, dan cahaya putih naik, membentuk ruang hitam putih besar yang sepenuhnya menyelimuti Mo Linyu. Teknik tongkat pembunuh abadi. Dua kekuatan spasial yang sangat besar melonjak keluar dari atas dan bawah secara bersamaan, meremas ke arah Mo Linyu. Mata Mo Linyu bersinar terang saat dia melihat sekeliling ruang di sekitarnya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, tetapi dia tidak terlalu panik. Teknik tongkat ini sebenarnya dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi dan menciptakan ruang, sungguh luar biasa. Namun, dengan kultivasi alam surgawi tahap awalmu, kau tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari teknik tongkat ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Mo Linyu tertawa terbahak-bahak, menengadahkan kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang. Busur listrik emas tebal langsung muncul di seluruh tubuhnya, berderak keras. Dalam sekejap mata, busur emas itu menutupi seluruh tubuh Mo Linyu, membuatnya tampak seperti sambaran petir. Busur-busur itu berputar liar, membentuk pilar petir emas raksasa yang dengan cepat memanjang ke atas dan ke bawah. Gemuruh, ruang hitam dan putih bergetar hebat, berusaha untuk terus menutup, tetapi di bawah perlawanan pilar petir emas, ia tidak dapat menutup bahkan 1 inci pun. Ekspresi Simu sangat serius. Dia mengayunkan tongkat besi Ruyi di tangannya dengan lebih ganas. Ruang hitam dan putih berputar, dan cahaya hitam dan putih mengembun bersama, membentuk dua batu penggiling raksasa, satu hitam dan satu putih, yang terus berputar dan menutup, menekan ke bawah. Pilar petir emas bergetar, dan kilatan petir emas melesat keluar darinya,
tampaknya tidak mampu menahan tekanan batu penggiling hitam dan putih. Haha, memang teknik tongkat yang tak tertandingi. Aku tidak menyangka kau memiliki kekuatan seperti itu, tidak heran kau bisa lolos saat itu. Mo Linyu tertawa terbahak-bahak, lingkaran petir emas muncul di belakang kepalanya dan menyebar keluar, seolah-olah memelihara sesuatu. 8 naga petir terpencil, inti roh primordial, muncullah. Pada saat ini, suara Mo Linyu seperti suara dewa dari surga, dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas, gema suaranya masih terdengar, dan lingkaran emas juga muncul di belakang kepalanya. Dengan suara, whoosh, seekor naga emas raksasa terbang keluar dari atas kepalanya. Naga ini memiliki mata emas, tanda petir di antara alisnya, kumis panjang, tanduk tajam, dan seluruh tubuhnya tertutup sisik emas, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kemanapun naga emas itu lewat, ruang hitam dan putih bergetar dan berputar, seolah tak mampu menahan tekanan dan hampir hancur. Raungan naga bergema, dentuman dahsyat menggema di seluruh langit dan bumi. Tubuh Simu bergetar hebat, matanya langsung dipenuhi cahaya emas, mengaburkan segalanya, telinganya berdengung, hampir tak bisa mendengar apapun, dan darah menetes dari 7 lubang di tubuhnya. Naga emas itu membuka mulutnya, menyemburkan seberkas cahaya emas murni, tanpa petir, memancarkan cahaya lembut, mengenai batu penggiling putih di atasnya. Batu penggiling putih yang besar itu bergetar hebat, lalu tiba-tiba berhenti berputar, hancur seketika. Bersamaan dengan itu, batu penggiling hitam di bawahnya juga berhenti dan hancur dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Ruang hitam putih itu runtuh. Cahaya hitam putih berputar liar di antara langit dan bumi, energi primordial langit dan bumi terganggu secara dahsyat, menghilang seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Tidak jauh dari situ, sesosok jatuh dari udara, mendarat di atas bongkahan meteorit, batuk darah. Itu adalah Simu, wajahnya pucat pasi, hampir tanpa warna. Teknik tongkat pembunuh abadi telah rusak, dan kekuatan yin yang sangat besar telah berbalik menyerang tubuhnya. Lukanya jauh lebih parah daripada yang terlihat, semua meridiannya telah rusak akibat serangan balik tersebut. Seandainya bukan karena fisiknya yang kuat, dia pasti sudah lama berubah menjadi berlumuran darah. Ekspresi Mo Linyu tampak serius. Dia melambaikan tangannya, mengucapkan serangkaian mantra. Naga emas itu bergoyang dan melesat kembali, berubah menjadi cahaya keemasan yang terbang kembali ke atas kepalanya. Lingkaran petir keemasan di belakang kepalanya juga surut dan menghilang. Fiuh! Dia juga menghela napas panjang. Jelas sekali, mengendalikan teknik rahasia naga emas yang terbentuk dari roh primordialnya telah sangat menguras energi vitalnya. Tatapan Mo Linyu beralih ke Simu, yang tergeletak di tanah batuk darah. Nak, serahkan metode kultivasi untuk teknik tongkat yang baru saja kau gunakan, dan aku mungkin hanya akan melumpuhkan kultivasimu dan menyelamatkan nyawamu. Kilatan keinginan yang hampir tak terlihat muncul di mata Mo Linyu saat dia berbicara perlahan. Wajah Simu sangat jelek, dia hampir sepenuhnya lumpuh, membuat pelarian hampir mustahil. Nak, kesabaranku terbatas. Jangan keras kepala. Setelah menunggu sejenak, melihat bahwa Simu masih tetap diam, wajah Mo Linyu menunjukkan ketidaksabaran. Dia menjentikkan jarinya, dan pedang terbang putih melesat keluar dari tangannya, melayang di atas lengan Simu. Mungkin,
Memotong lenganmu akan membuatmu berpikir lebih hati-hati. Senyum kejam muncul di bibir Molineux. Simu menatap Molineux, matanya tiba-tiba berkilat. Sebuah riak muncul di kehampaan di belakang Molineux, dan sebuah tombak putih, seperti kilat putih, melesat keluar hampir tanpa suara, menusuk ke arah punggung Molineux. Karena kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba, dan karena perhatian Molineux sebagian besar terfokus pada Simu, dia baru menyadarinya ketika ujung tombak hampir mengenainya. Dia terhuyung dan bergerak ke samping, cahaya keemasan samar memancar dari tubuhnya. Puff, puff. Ujung tombak putih itu benar-benar menembus aura pelindung Molineux dan menggores pinggangnya, meninggalkan luka yang mengeluarkan darah. Dalam sekejap, Yan Luo muncul, tombak putihnya diselimuti cahaya perak. Yan Luo, Simu sangat gembira, tetapi kemudian ekspresinya membeku. Yan Luo tampak berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar baju besi putihnya telah menghilang, memperlihatkan kedua lengannya yang putih seperti akar teratai. Sebagian besar topengnya juga telah menghilang, hanya menutupi mata dan dahinya, memperlihatkan hidungnya yang sangat indah dan mulut kecilnya. Cahaya putih di sekelilingnya berkedip-kedip, dan aura yang dipancarkannya berfluktuasi, kadang mencapai tingkat Sein dan kadang kembali ke tingkat surga. Simu segera mengerti. Yan Luo sebelumnya telah melahap jiwa iblis alam Sein milik Xiao Yao, dan kali ini dia mungkin mencoba menembus ke peringkat Sein di alam Necromancer. Merasakan bahaya yang mengancamnya, dia mengabaikan terobosannya sendiri dan datang untuk menyelamatkannya. Siapa kau? Aura alam abadi, bukan, seorang Necromancer. Molineux berhenti beberapa meter jauhnya, cahaya putih berkedip di sekelilingnya saat lukanya sembuh dengan cepat. Secercah kejutan terpancar di matanya saat dia menatap Yan Luo. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Yan Luo tidak menjawab Molineux, hanya mengucapkan kata-kata itu dengan dingin sebelum cahaya putih berkedip di belakangnya, mengembun menjadi sepasang sayap bercahaya. Sosoknya melesat seperti garis putih, bergegas menuju Molineux. Dengan sekali ayunan tombak putihnya, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyerupai pohon yang sedang mekar penuh, menyelimuti Molineux. Kau punya banyak rahasia, nak. Molineux mencibir, menunjuk dengan satu tangan, mengirimkan pedang terbang putih melesat ke depan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, berubah menjadi serigala perang putih yang melolong ke langit. Serigala perang putih itu berbenturan sengit dengan bayangan tombak yang menyerupai bunga pohon, menghasilkan dentingan yang padat dan menggema. Dalam beberapa tarikan napas, mereka bertabrakan berkali-kali. Kultivasi Molineux lebih tinggi, di bawah pengaruh tekniknya, energi pedang putih melonjak, secara bertahap menekan bayangan tombak Yan Luo. Wajah Yan Luo tetap dingin, ekspresinya tak terbaca. Kilatan cahaya perak muncul di matanya, dan tombaknya tiba-tiba menyala dengan cahaya putih, menyerang seperti naga berbisa yang muncul dari sarangnya, menembus energi pedang yang melolong dan tepat mengenai ujung pedang terbang putih. Energi pedang di langit sesaat berhenti, dan Yan Luo menggunakan momentum itu untuk melayang mundur, terbang menuju Simu. Jangan lari. Dengan raungan, sosok Molineux melesat keluar dari energi pedang dan langsung menuju Yan Luo. Cahaya keemasan menyambar tubuhnya, dan ratusan petir emas melesat keluar, seperti aliran petir, menghantam tubuh Yan Luo dengan kecepatan yang menakjubkan. Ekspresi Yan Luo menjadi dingin, dan lengannya gemetar.
Tombak di tangannya tiba-tiba kabur, dan bayangan tombak perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, terbang kemana-mana, bertabrakan dengan derasnya aliran petir, meledak menjadi gugusan cahaya emas dan perak. Tetapi aliran petir emas jelas lebih kuat, langsung menekan bayangan tombak. Pada saat kritis, mata Yan Luo bersinar terang dengan cahaya perak, dan dia mengeluarkan siulan yang jelas. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih, terutama dahinya, yang memancarkan cahaya putih kristal yang sangat menyilaukan. Di dalam cahaya putih itu, pola kompleks muncul samar-samar. Aura yang tak terlukiskan dan sangat besar terpancar darinya. Tingkat Sein. Tidak, Yan Luo, di atas batu meteorit di dekatnya, Simu mengerutkan kening, lalu batuk mengeluarkan seteguk darah. Dalam sekejap itu, ia akhirnya mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, tetapi bahkan gerakan terkecil pun menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, seolah-olah sedang dicabik-cabik. Dengan desisan lembut, seberkas cahaya putih susu, setebal ibu jari, melesat dari dahi Yan Luo, menghantam dada Molinyu dengan kecepatan luar biasa, dengan mudah menembusnya. Dada Molinyu berlumuran darah, dan ia juga batuk mengeluarkan seteguk darah. Namun, pria ini sangat gigih, memaksa dirinya untuk bertahan, dan dengan jentikan lengannya. Desis. Dua naga petir emas yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, hanya berukuran sekitar 10 kaki, tetapi memancarkan aura yang menakutkan, tidak jauh lebih lemah daripada naga petir emas sebelumnya. Cahaya putih menyilaukan melesat dari tubuh Yan Luo, dan tombak di tangannya memancarkan cahaya putih keperakan sebening kristal. Dengan sekali ayunan lengannya, tombak putih itu lenyap seperti hantu, muncul kembali sesaat kemudian, sudah menembus tubuh seekor naga emas. Bang! Naga emas itu meledak, berubah menjadi semburan busur listrik emas. Yan Luo memutar lengannya, tombak itu hendak menyerang naga emas lainnya, ketika tiba-tiba tubuhnya kaku, cahaya putih keperakan di sekitarnya memudar dengan cepat, dan tombak itu tiba-tiba berhenti. Naga emas itu meraung, tubuhnya bergoyang, berubah menjadi sinar emas yang menghantam Yan Luo dengan ganas. Boom! Cahaya putih di sekitar Yan Luo lenyap seketika, baju besi putihnya hancur hanya dalam sekejap, membuatnya terlempar, darah menyembur dari tubuhnya. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, tubuh Yan Luo jatuh dengan keras tidak jauh dari Simu, terguling beberapa kali akibat benturan yang sangat besar sebelum berhenti di genangan darah. Wajahnya sepucat kertas, tak bergerak, auranya memudar dengan cepat. Bab 633 Kekuatan Ilahi turun ke dunia. Tatapan Molinyu menyapu Yan Luo, kilatan buas di matanya, dan dia mengangkat lengannya lagi. Kilatan cahaya keemasan muncul di tubuhnya, dan dua naga emas melesat keluar lagi, saling melilit, menuju langsung ke Yan Luo, jelas bermaksud untuk memberikan pukulan fatal lainnya. Tidak jauh dari situ, ekspresi Simu berubah drastis setelah melihat ini. Ah! Dia meraung putus asa. Kemudian, cahaya putih berkilat di telapak tangannya, dan sehelai rambut monyet putih sepanjang jari muncul. Tanpa ragu, dia menempelkannya ke bibir dan meniupnya. Rambut monyet putih itu terbang menjauh dari jarinya, lalu tampak diselimuti cahaya keemasan yang samar. Selanjutnya, hamparan cahaya putih susu yang luas muncul dari rambut monyet itu, disertai dengan kekuatan misterius yang luar biasa. Cahaya putih itu bergelombang seperti ombak, menyatu ke tengah lapis demi lapis. Kemudian,
Seekor kera raksasa putih setinggi beberapa meter secara bertahap terbentuk di dalam cahaya putih itu, menjadi jelas dan detail, setiap helai rambutnya terlihat jelas. Kera raksasa ini berbeda dari hantu-hantu sebelumnya, itu adalah entitas yang kokoh. Bulunya yang seputih salju berkilauan dengan cahaya keemasan, taringnya menonjol mengancam, dan matanya berwarna emas, memancarkan aura kesombongan yang mendominasi. Begitu ia terbentuk, aura yang sangat ganas terpancar darinya, naik dari alam surgawi hingga alam suci. Kera raksasa putih itu merentangkan lengannya secara horizontal, meraih kekosongan tempat Simu berada. Kilatan cahaya keemasan muncul di tubuh Simu, dan sebuah tongkat emas mini terbang keluar. Awalnya hanya berukuran setengah kaki, tongkat itu dengan cepat tumbuh, menjadi hampir setinggi kera raksasa itu ketika mencapai tangannya, tongkat pembalik surga. Pola emas yang rumit muncul di kedua ujung tongkat emas, sementara bagian tengahnya ditutupi dengan rune misterius yang berputar-putar, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan aura menakutkan seperti gunung. Sebelum Simu dapat memberi perintah apapun, kera raksasa putih itu telah melangkah maju, sosoknya menghilang seketika, muncul kembali di hadapan Yan Luo di detik berikutnya. Raungan. Ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, tongkat pembalik langitnya menebas secara horizontal, api emas berkobar di permukaannya. Dua dentuman memekakkan telinga bergema saat tongkat itu menghantam dua naga petir. Naga petir itu meledak, seketika dilalap api di tongkat tersebut. Semua ini, yang tampak rumit, sebenarnya terjadi hanya dalam sekejap. Dalam persepsi Molineux, ia baru saja mengangkat tangannya untuk memanggil dua naga emas, dan tepat saat ia akan berhasil, mereka hancur oleh satu pukulan. Ketika Molineux melihat kera raksasa putih dan tongkat pembalik langit di tangannya, ekspresinya berubah drastis. "Ini, Raja Kera Putih," teriaknya dengan ketakutan yang luar biasa, tanpa ragu berubah menjadi garis emas, melesat ke kejauhan dalam sekejap, menempuh jarak ratusan kaki dalam sekejap. Yan Luo yang jatuh nyaris tidak mampu mengangkat kepalanya, melirik kera raksasa putih dan tongkat pembalik langit, ekspresi rumit terlintas di matanya. Kera raksasa putih itu melesat kabur, mengejar Molineux dengan kecepatan luar biasa, hampir seperti teleportasi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia berhasil mengejar. Tongkat pembalik langit berkilat, tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, dan menghantam ke bawah, menyebabkan raungan memekakkan telinga di kehampaan sekitarnya, di mana retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul. Jantung Molineux berdebar kencang. Petir emas menyambar dari tubuhnya, dan lingkaran cahaya emas muncul kembali di belakang kepalanya. Dengan raungan, seekor naga emas muncul darinya sekali lagi. Naga emas itu mengeluarkan teriakan, "Men!" Yemburkan sinar cahaya emas yang menghantam tongkat pembalik langit. Ledakan yang memekakkan telinga. Matahari emas muncul di titik benturan, batu besar yang mengambang di tanah hancur berkeping-keping, kehampaan bergetar hebat, dan hembusan angin kencang naik, menyebarkan cahaya emas ke segala arah. Tubuh kera raksasa putih itu bergetar, dan ia terdorong mundur, tongkat pembalik langit juga terlempar. Wajah Molineux memucat, dan ia juga terlempar ke belakang, memuntahkan seteguk darah lagi. Naga emas yang dipanggilnya juga terlempar, sisiknya hancur, tampak sangat menyedihkan dan hampir roboh. Namun, segera setelah itu, cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, menyebabkannya melarikan diri ke depan. "Ao!"
Mata emas kera raksasa putih itu tiba-tiba berkilat api, mengeluarkan raungan yang dahsyat. Tubuhnya tiba-tiba berubah setengah hitam dan setengah putih, lalu bergantian antara hitam dan putih, dengan lingkaran cahaya merah, emas, biru, dan hijau muncul di anggota tubuh dan kepalanya. Tubuhnya tiba-tiba berputar seperti gasing, lingkaran cahaya 5 warna itu saling berjalin, dan ia mengayunkan tongkat pembalik surga dengan liar, menciptakan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya, padat, dan menyilaukan. Arus energi tak terlihat menyapu ke segala arah, menelan area sekitarnya sejauh puluhan mil. Ini, tongkat pembunuh abadi. Simu sangat terkejut, matanya tertuju pada gerakan kera raksasa putih itu, merasakan hal ini. Mo Linyu merasakan tekanan luar biasa yang melonjak dari belakangnya seperti gunung yang runtuh dan tsunami yang menerjang. Kilat keemasan bergemuruh di sekelilingnya, mengaburkan sosoknya, dan dia sangat ingin melarikan diri sejauh 1000 mil dalam satu tarikan napas. Namun, kehampaan berputar, dan kekuatan spasial yang sangat besar menyerang Mo Linyu, membuatnya merasa seperti lalat yang terperangkap dalam getah, seketika tidak mampu melarikan diri sedikit pun. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Tongkat-tongkat bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berhenti, menyatu menjadi satu tongkat emas raksasa yang menjulang tinggi. Tongkat itu berkobar dengan api keemasan yang mengamuk, memancarkan cahaya keemasan yang intens yang menerangi langit berbintang yang tadinya gelap gulita, membuat bintang-bintang yang jauh pun tampak pucat dibandingkan dengannya. Boom! Tongkat emas itu, yang membawa kekuatan tak terbatas, turun dari langit, menyerang langsung Mo Linyu. Tidak, Mo Linyu meraung, mengaktifkan segel tangannya. Naga emas itu meraung marah, tanpa sengaja melepaskan pancaran kilat keemasan yang tebal untuk menghantam tongkat itu secara langsung. Bersamaan dengan itu, ke-10 jarinya bergerak cepat seperti roda, dan pedang terbang putih melesat keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bilah menjulang sepanjang 100 kaki yang memancarkan cahaya putih menyilaukan saat menebas ke arah gada raksasa emas. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan lonceng perak kecil. Dengan bunyi, dentang, lonceng itu segera berubah menjadi hantu perak sepanjang 100 kaki, sepenuhnya menyelimuti sosoknya. Gelombang perak berputar-putar di sekitarnya. Tetapi entah itu pilar petir emas, bilah menjulang, atau perisai pelindung lonceng, semuanya hancur seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta saat gada raksasa emas turun. Gada raksasa emas bahkan tidak bergetar sedikit pun, terus menghantam ke bawah. Naga emas itu mengeluarkan tangisan pilu. Tubuhnya meledak. Sebelum Mo Linyu sempat mengeluarkan teriakan kesakitan, tubuhnya hancur dan roboh dengan bunyi, retak, terpecah menjadi beberapa bagian. Embrio jiwa ilahinya bahkan belum sempat meninggalkan tubuhnya sebelum tercerai-berai oleh tekanan yang berasal dari gada raksasa emas, lenyap menjadi ketiadaan. Sebelum gada raksasa emas itu jatuh, musuh sudah mati. Raungan yang sedikit kesal bergema di udara, cahaya keemasan menghilang, dan sosok kera raksasa putih muncul. Kilatan cahaya keemasan muncul di tangannya, dan gada pengubah surga berubah menjadi sinar emas, menghilang dalam sekejap dan terbang kembali ke tubuh Simu, muncul kembali di lautan spiritualnya. Ia perlahan menoleh dan melirik ke arah Simu dan Yan Luo berada. Tepat ketika Simu mengangkat tangannya, hendak mengatakan sesuatu, dia melihat tubuh besar itu perlahan menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya.
Bintik-bintik ini tidak hanya lenyap, sebaliknya, mereka terpecah menjadi dua aliran cahaya, terbang menuju Simo dan Yan Luo masing-masing. Setelah berputar-putar di sekitar tubuh mereka, mereka menghilang ke dalam aliran cahaya tersebut. Simo awalnya terkejut, lalu sangat gembira. Dia menemukan bahwa luka internalnya sembuh dengan cepat, meridiannya yang rusak secara ajaib mulai pulih, dan luka-luka lainnya juga membaik secara signifikan. Terengah-engah, Simo dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan menelannya, lalu menatap Yan Luo. Aura Yan Luo juga sedikit pulih setelah cahaya memasuki dirinya, tetapi efeknya jelas kurang dari Simo. Armor peraknya compang-camping, retak, dan rusak di mana-mana, dan wajah cantiknya tampak agak pucat, tetapi terlihat lebih baik dari sebelumnya. Jejak merah tua di sudut mulutnya belum terhapus, menambah penampilannya yang menyedihkan dan membuatnya tampak lebih menggemaskan. Energi sejati Simo sedikit pulih, dan dia segera menyeret langkahnya yang agak berat menuju Yan Luo. "Apa kabar, Yan Luo?" tanya Simo. Yan Luo masih memasang ekspresi dingin. Dia melirik Simo, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Tepat ketika Simo hendak mengatakan sesuatu lagi, Yan Luo mengerutkan kening, sedikit rasa terkejut terpancar di matanya. Sebelum Simo sempat bereaksi, Yan Luo mengulurkan tangan dan menariknya ke depannya. Kemudian, tubuhnya terasa ringan, dan pemandangan di sekitarnya melesat melewatinya saat dia dibawa ke samping. Aroma samar dan aneh segera memasuki hidung Simo, membuat jantungnya berdebar. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya perlahan berputar, seolah-olah ditarik oleh sesuatu. Perasaan itu agak familiar, namun dia tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Dalam sekejap, Simo tenggelam dalam pikirannya, dia telah ditarik lengannya dan diterbangkan lebih dari 10 kaki oleh Yan Luo. Baru kemudian dia tiba-tiba tersadar dan melihat ke belakangnya. Kemudian ia melihat bahwa tempat di mana ia tadi berdiri di atas meteorit kini tertutup oleh garis-garis cahaya abu-abu pucat, di ujungnya terdapat celah hitam sepanjang lebih dari 10 kaki. Turbulensi langit berbintang. Simo terkejut. "Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo cepat pergi dari sini," kata Yan Luo, berbalik dan terbang menjauh dari celah itu. "Baik," jawab Simo, dan hendak bergerak ketika ia melirik ke bawah dan melihat sepotong mayat Mo Linyu yang hancur terbang ke arahnya. Potongan mayat itu menempel di lengan kanannya yang hancur, dan sebuah cincin di jari telunjuknya memancarkan cahaya kebiruan. Jantung Simo berdebar kencang, dan dengan kepakan sayap hitam putihnya, ia muncul di depan potongan mayat itu, merebut cincin itu, dan memakainya di tangannya sendiri. "Cepat pergi." Ia baru saja melepaskan potongan mayat Mo Linyu ketika ia mendengar teriakan mendesak Yan Luo. Dalam sekejap, celah yang baru saja muncul melebar 2 atau 3 kali lipat, dengan lebih banyak cahaya abu-abu pucat yang bersinar melewatinya, membentuk pusaran seperti nebula di sekitar celah dan memancarkan daya tarik gravitasi yang kuat. Simo jelas merasakan kekuatan yang merobek menerjang ke arahnya, tubuhnya tanpa sadar bergerak menuju celah tersebut. Potongan-potongan mayat Mo Linyu yang baru saja ia lemparkan langsung tertarik ke dalam pusaran dan tercabik-cabik. Rekomendasi ramah, buku baru Duan Xiaokeng Sui, * Urban Super Medica. L. Sein *. Kisahnya mengeksplorasi konsep, kekayaan, metode, persahabatan, dan tanah.
Kultivasi sebenarnya adalah aktivitas yang sangat mahal dan mewah. Setelah tanpa sengaja menerima warisan dari sarjana Taois, alkemis, dan tabib legendaris Ge Hong, pria gunung sederhana Ge Dongsu mulai bekerja keras untuk menghasilkan uang. Sementara kebanyakan orang masih di sekolah menengah, dia sudah mulai menghasilkan uang sambil belajar alkimia dan kultivasi. Sementara kebanyakan orang di perguruan tinggi mengkhawatirkan biaya kencan, dia sudah menjadi bos. Sementara sebagian besar lulusan perguruan tinggi mengirimkan resume kemana-mana untuk mencari pekerjaan, dan sementara anak-anak kaya mengendarai mobil sport dan memamerkan kekayaan mereka di depan wanita cantik, dia sudah menjadi orang kaya raya yang sukses berkat usahanya sendiri, dan tentu saja, seorang tabib suci tertinggi yang hidup menyendiri di kota. Bab 634 Sebuah batu membangkitkan 1000 gelombang. Jantung Simo berdebar kencang, dan dia tidak berani ragu lagi. Dia berbalik, sayapnya mengepak di belakangnya, dan mengikuti Yan Luo terbang ke kejauhan. Tepat saat itu, fluktuasi spasial yang dahsyat tiba-tiba merambat melalui kehampaan tempat keduanya bergegas menuju. Dengan suara retak, kehampaan gelap di depan mereka runtuh, tiba-tiba tenggelam dan membuka celah gelap yang panjang, dari mana kekuatan kacau abu-abu yang bergelombang keluar seperti gelombang pasang. Hampir bersamaan, area sekitarnya dipenuhi dengan suara retakan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran muncul satu demi satu, tampak tak berujung, membentang hingga ke tepi medan bintang sejauh mata memandang. Peristiwa itu terjadi tiba-tiba, dan keduanya, karena kecepatan mereka yang berlebihan, tidak punya waktu untuk berhenti. Ditambah dengan bahaya yang mengintai di sekitar mereka, pada saat kritis, Yan Luo tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan mengeluarkan cahaya perak. Cahaya perak itu dengan cepat meluas, berubah menjadi tirai cahaya perak yang menghalangi keduanya, dan bersama-sama mereka bergegas menuju celah gelap. Retakan gelap itu melebar dengan cepat. Penghalang cahaya perak itu hanya bertahan sesaat sebelum meleleh seperti salju yang bertemu matahari pagi di bawah erosi kekuatan kacau, berubah menjadi pecahan perak yang menghilang ke langit gelap. Tanpa penghalang cahaya perak itu, gelombang besar kekuatan kacau dan daya hisap yang luar biasa menyapu ke arah Simo dan Yan Luo, mengancam untuk menelan mereka. Wajah Yan Luo semakin pucat, secerca kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya, dengan cepat digantikan oleh tekad yang teguh. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan menekannya ke bahu Simo, mencoba mendorongnya menjauh dari cahaya abu-abu yang mematikan itu. Namun, dia tidak menyangka Simo selangkah lebih cepat. Dengan desisan, sepasang sayap merah dan biru tiba-tiba terbentang dari punggung Simo, panas yang membakar dan dingin yang menusuk langsung menyatu dan mencapai keseimbangan. Sayap air api itu menyebar keluar dan kemudian segera menarik diri, menyelimuti Yan Luo dan dirinya sendiri di dalamnya. Dibandingkan dengan Simo, Yan Luo pada akhirnya lebih kecil. Dipeluk erat dalam pelukan Simo, kulit mereka saling menempel, dua rona merah samar muncul di pipinya yang cerah. Simo, yang tentu saja tidak menyadari reaksi Yan Luo, sepenuhnya fokus pada mengalirkan teknik 9 revolusi mendalamnya, mengerahkan seluruh energi sejatinya. Energi yin dan yang langsung menyatu di dalam dirinya, berubah menjadi untaian energi abu-abu murni yang mengalir ke atas menuju sayap air dan api. Sayapnya berkilauan dengan cahaya hitam dan putih, dan gumpalan energi abu-abu pucat berputar di permukaannya, menahan gelombang cahaya abu-abu tersebut.
Tepat saat itu, retakan yang runtuh, yang sekarang berukuran lebih dari 10 zang, tiba-tiba menyala dengan cahaya hitam, daya hisapnya meningkat 100 kali lipat. Kedua sosok yang terbungkus dalam sayap api merasakan tarikan yang tak tertahankan dan sangat besar, dan tubuh mereka tanpa sadar terjun ke arahnya, menghilang ke dalam retakan dalam sekejap. Di tengah kekacauan itu, Simo merasakan sakit yang tajam dan menusuk di kepalanya sebelum kehilangan kesadaran. Sebelum jatuh pingsan, dia sepertinya secara naluriah memeluk Yan Luo erat-erat, melindunginya dalam pelukannya. Yang tidak diketahui Simo adalah bahwa dengan menggunakan kekuatan penuh rambut penyelamat hidupnya dan memanggil kekuatan tingkat Sein dari leluhur kera putih untuk menggunakan tongkat pembalik langit di lautan bintang batu terapung yang sudah tidak stabil ini, dia telah mengaduk keseimbangan kekuatan kacau yang rapuh, memicu turbulensi. Bintang ini, yang lebih tidak dia ketahui adalah bahwa serangan dahsyatnya itu seperti kerikil yang dilemparkan ke danau yang tenang, langsung menciptakan riak yang memicu reaksi berantai, meletus di berbagai lokasi di seluruh lautan bintang batu terapung, tanpa disengaja menyebabkan serangkaian peristiwa selanjutnya. Tapi itu cerita untuk nanti. Di dalam aula utama benteng kota terapung, dua orang tua berdiri, satu berdiri dan satu duduk. Pria yang berdiri memiliki wajah kurus dan sosok tinggi dan ramping. Dia mondar-mandir dengan tangan di belakang punggungnya, sedikit kecemasan di wajahnya. Pria lainnya, mengenakan jubah abu-abu, bertubuh tegap dan duduk tegak di samping. Tetua Qi, mengapa Tetua Mo harus keluar pada saat genting ini? Pertempuran terakhir sudah dekat, dan seluruh aliansi bersatu. Sebagai Tetua Garnison, bukankah dia khawatir akan memengaruhi moral dengan tidak hadir di medan perang? Tetua yang kurus itu tiba-tiba berhenti dan berkata kepada tetua yang tegap itu, "Tetua Wen, tolong jangan khawatir. Tetua Mo mungkin memiliki urusan mendesak yang harus diurus. Untungnya, hanya sedikit dari kita yang sudah tua yang tahu tentang ini." Para murid tidak menyadarinya. Dengan Tetua Tong yang bertanggung jawab, seharusnya tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan, kata Tetua Qi dengan kasar. Petik 2, itu benar. Dengan 90% pasukan benteng yang dikerahkan, kita seharusnya dapat mengusir klan iblis hitam dalam satu serangan dan membangun kembali penghalang. Ekspresi tetua yang kurus itu sedikit melunak. Sebelum mereka selesai berbicara, tanah tiba-tiba bergetar, awan debu jatuh dari atas, dan kemudian seluruh aula berguncang hebat. Keduanya saling bertukar pandang, dalam hati berteriak, "Tidak bagus." Tubuh mereka berkilat cahaya, dan dalam sekejap, mereka bergegas keluar dari aula utama, melayang di atas benteng, diselimuti lapisan cahaya. Gemuruh, suara runtuhan yang dahsyat terdengar, dan kedua tetua alam suci itu segera menoleh ke arah gunung perkemahan, ekspresi mereka langsung mengeras. Beberapa retakan gelap muncul begitu saja di kehampaan di atas gunung perkemahan, dari mana aliran cahaya abu-abu pucat terus mengalir, terbang ke bawah menuju gunung perkemahan. Setiap aliran cahaya abu-abu itu seperti mata kapak raksasa, membelah gunung perkemahan, menghancurkan bebatuan menjadi debu, yang berjatuhan dari lereng gunung dan langsung tersedot ke dalam retakan. Pada saat ini, tidak banyak murid yang ditempatkan di pegunungan, sebagian besar adalah beberapa orang yang terluka yang tertinggal. Setelah melihat fenomena aneh ini, semua orang segera melarikan diri dari gua mereka, lampu pelarian mereka berkedip satu demi satu. Para murid di tepi lebih beruntung,
masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mereka yang berada di dekat retakan tidak seberuntung itu. Puluhan dari mereka nyaris tidak berhasil terbang keluar dari gua mereka sebelum dihantam oleh kilatan cahaya abu-abu. Tubuh mereka hancur berkeping-keping bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Sebelum kedua tetua tingkat Sein dapat bergegas mendekat, retakan spasial gelap muncul satu demi satu di kehampaan sekitarnya dan bahkan di langit berbintang yang luas sejauh mata memandang. Meskipun sebagian besar hanya sekilas, pemandangan itu tetap mengejutkan. Di suatu tempat di ujung lautan bintang batu terapung. Fragmen tirai cahaya heksagonal, masing-masing berukuran sekitar 10 kaki, disatukan untuk membentuk tirai cahaya bulat raksasa yang sangat besar, tergantung di kehampaan, memancarkan cahaya keemasan yang agak redup. Setelah diperiksa lebih dekat, sebuah lubang besar dapat terlihat di salah satu bagian layar cahaya bulat tersebut. Melalui lubang itu, sebuah pusaran hitam, berukuran sekitar 100 kaki, dapat terlihat di tengahnya, berputar perlahan dan terus-menerus memancarkan gumpalan kabut hitam, mengaburkan sekitarnya. Tidak jauh dari layar cahaya bulat ini terdapat sebuah pulau terapung hitam besar yang terbenam dalam kabut hitam yang luas. Di atasnya terdapat sekelompok struktur menjulang tinggi dengan bentuk yang aneh. Struktur-struktur ini setengah tersembunyi dalam kabut hitam pekat, hanya sekitar selusin menara tinggi yang menonjol dari aura iblis, tampak agak aneh dan mengancam. Pada saat ini, beberapa mil jauhnya di lautan bintang yang luas, suara gemuruh, ledakan, dan suara pertempuran bergema tanpa henti, mengguncang langit dan bumi. Hal pertama yang menarik perhatian adalah lebih dari 100 kapal perang raksasa, beberapa berwarna emas, beberapa berwarna perak. Cahaya bersinar dari celah di kedua sisi haluan setiap kapal, dan sesekali seberkas cahaya keemasan menyembur keluar. Di seberang kapal-kapal besar ini terdapat gugusan awan hitam, masing-masing berdiameter 100 kaki, dari mana pilar-pilar api hitam sesekali meletus, melesat menuju kapal-kapal raksasa tersebut. Cahaya keemasan dan api hitam tumpang tindih dan bertabrakan di udara. Gelombang kejut energi spiritual yang sangat besar menyebar kemana-mana, menghancurkan meteorit-meteorit yang tak terhitung jumlahnya menjadi debu. Beberapa berkas cahaya keemasan yang tebal sesekali menembus awan hitam, melesat menuju pulau hitam yang mengambang di belakangnya. Setiap kali berkas cahaya keemasan mencapai jarak 100 kaki dari perimeter pulau hitam yang mengambang, cahaya gelap menyambar permukaan pulau, dan perisai cahaya hitam berbentuk bola muncul begitu saja, menyelimuti seluruh pulau dan menghalangi berkas cahaya keemasan. Dengan raungan yang memekakkan telinga, berkas cahaya keemasan lainnya melesat ke arah mereka. Ia menghantam perisai cahaya bulat hitam terluar, menghancurkannya, tetapi gagal merusak perisai itu sedikit pun. Sementara kapal perang dan awan hitam terkunci dalam kebuntuan, ribuan iblis hitam yang kuat dan kultivator sekutu terlibat dalam pertempuran sengit di depan awan-awan besar itu. Pemandangan itu adalah hiruk-pikuk energi iblis, kilatan cahaya, raungan, dan jeritan kestongku. Di satu area, sekitar selusin iblis hitam tingkat surgawi berkepala 2 dan berlengan 4 menggunakan senjata iblis, melepaskan pancaran cahaya iblis yang mengelilingi dan membantai lebih dari 100 kultivator dari sekte Li Chen. Petir menyambar di tengah pusaran energi iblis, dan ratapan kestongku bergema di udara. Di sisi lain, puluhan prajurit sekte pedang Zhu Yun memanipulasi mantra pedang, mengendalikan formasi pedang yang melepaskan aliran pedang terbang yang sangat besar,
mengusir sekelompok kecil prajurit iblis hitam yang menyerbu ke arah mereka. 100 mil di atas medan perang tempat puluhan ribu orang bertempur, di lautan bintang, sekitar selusin sosok, masing-masing setinggi 10 kaki, melayang di udara. Tanpa terkecuali, mereka semua memiliki 3 kepala dan 6 lengan, jelas iblis tingkat Sein. Beberapa sosok ini memegang artefak magis yang aneh, sementara yang lain membentuk segel tangan yang aneh, melepaskan gugusan besar api hitam di depan mereka. Api hitam ini melonjak dan menyatu, membentuk dinding api iblis kolosal setinggi ratusan kaki, menghantam aliansi dengan kekuatan yang luar biasa. Di pihak aliansi, menghadap mereka dari jauh, sekitar selusin tetua tingkat Sein bersinar terang, jubah mereka berkibar tanpa angin. Kaki mereka bergerak dengan pola yang tidak beraturan, tersusun sesuai formasi, berdiri di posisi tertentu, masing-masing membentuk segel tangan dan diam-diam melantunkan mantra yang mendalam. Saat lantunan dimulai, aura yang kuat meletus dari mereka. Segera setelah itu, sekitar selusin aliran cahaya spiritual dan kabut, cahaya pedang dan cahaya mata pedang, serta hamparan kristal petir yang luas melesat keluar, menutupi langit dan menuju ke dinding hitam api iblis. Kemanapun mereka lewat, area sekitarnya sejauh beberapa mil terguncang dan bergelombang, meninggalkan celah spasial gelap. Bab 635 Pertempuran Pengusiran Setan. Ledakan yang memekakkan telinga menggema. 2 aliran deras bertabrakan dengan hebat, saling berjalin dan meledak dengan serangkaian suara ledakan. Gelombang energi yang menghancurkan, disertai gelombang kejut yang berkobar, menyapu ke segala arah, menerangi segala sesuatu di jalurnya dan menyebabkan meteorit yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Ribuan pecahan meteorit melesat menembus kehampaan, terbakar dengan desisan saat terbang di udara karena gesekan yang hebat, meluncur menuju medan perang di bawah seperti hujan api. Anggota klan iblis hitam dan kultivator aliansi yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan terluka parah, beberapa bahkan tewas seketika, oleh bola api yang tiba-tiba. Meskipun pertempuran tetap buntu, keunggulan aliansi secara bertahap menjadi jelas, dan garis depan perlahan-lahan mendorong menuju pulau terapung hitam klan iblis hitam. Di atas kapal perang emas besar di bagian paling depan semua kapal perang, 3 tetua sedang berbincang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka berasal dari 3 tanah suci besar. Dengan kecepatan ini, dalam 1 atau 2 hari lagi, kita akan berhasil mengusir semua iblis hitam ini. Kemudian, kita hanya perlu menyegel dan memperkuat penghalang, dan perang yang berkepanjangan ini akan berakhir, kata seorang tetua dari tanah suci anggrek biru, mengenakan jubah brokat biru. Petik 2. Tetua Tong, Anda salah. Saya rasa tidak akan memakan waktu 2 hari sama sekali. Iblis hitam sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Hanya dalam setengah hari, kita dapat melepaskan kekuatan penuh kita dalam 1 serangan lagi dan menghancurkan mereka sepenuhnya, kata seorang tetua dari sekte debu yang berangkat. Sekarang tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatan kita. Setelah gelombang bombardir kapal perang berikutnya, mari kita luncurkan serangan skala penuh, kata tetua lain dari sekte pedang pengejar awan, dengan rambut dan janggut abu-abu. Sesaat kemudian, lebih dari 100 kapal perang secara bersamaan bersinar terang, dan pancaran cahaya, seterang matahari, menyembur dari bagian depan lambung mereka, melesat tiba-tiba ke awan gelap di depan. Bum bum bum, ledakan dahsyat bergema terus-menerus, disertai jeritan memilukan dari dalam awan gelap.
Semua kultivator aliansi, patuhi perintahku. Luncurkan serangan umum. Sebuah suara lantang menggema dari kapal perang utama, dan raungan memekakkan telinga meletus dari lebih dari 100 kapal perang di belakangnya. Berbagai cahaya menyala di kapal-kapal perang ini, dan ribuan sosok melompat dari mereka, menyerbu ke medan pertempuran di bawah. Dengan semakin banyak bala bantuan yang bergabung dalam pertempuran, momentum aliansi melonjak. Klan Iblis Hitam tidak lagi mampu menahan serangan dan dengan cepat mundur, meninggalkan ribuan mayat yang hancur sebelum akhirnya mundur kembali ke dalam awan gelap yang besar. Di atas, di lautan bintang, sekitar selusin makhluk tingkat Sein dari klan Iblis Hitam yang berhadapan dengan lawan tingkat Sein dari aliansi menunjukkan ekspresi cemas. Namun, dengan kedua belah pihak yang seimbang, kemenangan yang menentukan tidak akan tercapai dalam semalam. Karena manipulasi yang disengaja oleh para Sein tingkat aliansi, mereka saat ini tidak dapat melepaskan diri. Saat aliansi itu terus mengejar tanpa henti, lebih dari 20.000 murid memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Hampir semuanya menyerbu awan hitam milik klan Iblis Hitam. Dalam sekejap, pancaran berbagai harta sihir berkelebat terus-menerus di dalam awan hitam, suara dentingan senjata terdengar, dan jeritan serta tangisan bergema dari dalam. Kibarkan bendera. Tepat saat itu, raungan aneh tiba-tiba terdengar dari dalam awan hitam, berasal dari mulut seorang anggota klan Iblis Hitam. Teriakan pertempuran di dalam awan hitam segera mereda, tetapi suara mantra yang samar secara bertahap semakin keras. Di tengah awan hitam, massa energi hitam yang besar tiba-tiba melonjak ke atas, tampak seperti air mendidih, menggelembung dan berputar. Sebuah bendera kolosal perlahan muncul dari tengah awan hitam, permukaannya yang merah menyala berkilauan dengan cahaya pelangi, memancarkan cahaya merah yang hampir mewarnai seluruh awan hitam menjadi merah gelap. Awan merah gelap yang bergelombang seketika berubah menjadi lautan darah, memancarkan bau busuk yang menyengat. Di sekitar tepi awan darah, fluktuasi spasial aneh tiba-tiba muncul, dan 6 bola cahaya bersinar di kehampaan. Garis-garis energi hitam menyembur dari mereka, memperlihatkan 6 iblis hitam berkepala 3 dan berlengan 6. Keenam iblis ini memiliki aura yang dalam, seperti lautan, energi iblis mereka melambung ke langit. Masing-masing memegang bendera merah darah dengan kepala seperti hantu, berdiri di 6 titik di awan darah. Selain tangan yang memegang bendera, 5 tangan lainnya masing-masing membentuk segel tangan. Mulut mereka terus-menerus melantunkan mantra yang samar dan tidak dapat dipahami. Saat lantunan dimulai, bendera darah di tangan mereka tiba-tiba menyala dengan cahaya merah tua. Klang! 6 rantai merah tua melesat keluar dari 6 bendera darah, semuanya terhubung ke bendera merah darah besar di tengah awan darah. Suara, dengungan, yang keras bergema. Rantai merah tua dan panji merah darah meledak dengan cahaya merah tua, membentuk mangkuk besar terbalik berisi cahaya merah darah yang sepenuhnya menyegel awan darah. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga sebagian besar kultivator aliansi bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka terjebak. Arai jiwa iblis darah, kita telah jatuh ke dalam perangkap. Seorang tetua di kapal perang emas berteriak panik. Bahkan sebelum kata-katanya selesai, kapal perang utama menyala terang, melepaskan pancaran cahaya emas yang menghantam penghalang cahaya merah tua. Boom! Dengan beberapa benturan, penghalang cahaya itu segera berkedip merah dan mulai bergetar hebat.
Tubuh keenam ahli klan iblis hitam tingkat Sein bergetar karena getaran penghalang, jelas mengalami guncangan luar biasa yang memengaruhi keberadaan mereka. Dua di antaranya bahkan mengeluarkan sedikit darah dari sudut mulut mereka. Meskipun penghalang cahaya merah tua bergetar hebat, ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah, tetap tertutup rapat dari awan darah. Tepat saat itu, di tengah panji merah darah, kabut darah tiba-tiba mengembun, berputar dan menyatu menjadi pusaran. Dari dalam pusaran itu muncul sebuah tangan raksasa berwarna merah darah. Segera setelah itu, sebuah kepala besar dan seluruh tubuhnya menyusul. Melompat dari pusaran itu adalah mayat kolosal berwarna merah darah, setinggi ratusan kaki, diselimuti energi iblis. Mayat merah darah itu berlumuran darah, tampak seolah-olah kulitnya baru saja dikupas, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Wajahnya berlumuran darah, menutupi mulut dan hidungnya. Rongga matanya hanyalah dua lubang besar yang kosong, tanpa bola mata, dengan darah kental menetes terus-menerus dari rongga mata bagian atas ke dalam lubang tersebut. "Au!" teriak mayat merah darah itu, suaranya benar-benar tidak manusiawi, lebih seperti suara binatang buas yang ganas. Dengan satu langkah, ia melompat ke tengah-tengah murid aliansi. Sinar cahaya merah darah yang sangat besar dan dahsyat meletus dari telapak tangannya, menyapu daratan seperti sungai merah tua. Murid-murid aliansi di sekitarnya ketakutan dan segera berpencar. Mereka yang lebih lambat tersapu ke sungai merah darah, seketika berubah menjadi genangan darah dan menyatu dengan mayat-mayat yang berlumuran darah. Dengan beberapa ayunan tangannya lagi, ratusan murid aliansi binasa. Di samping kapal perang terdekat, lebih dari 100 murid sekte pedang pengejar awan, dipimpin oleh beberapa kapten tingkat surgawi, membentuk formasi pertempuran. Tangan mereka berkilat cahaya saat mereka dengan cepat melakukan mantra pedang, mengirimkan pedang terbang mereka melesat ke langit. Lebih dari 100 pedang panjang tersusun rapi, berputar di udara seperti naga yang berenang, semuanya mengarah ke mayat berlumuran darah. Dengan serangkaian suara mendengung, lebih dari 100 pedang panjang itu, masing-masing dengan bentuk dan pancaran cahayanya yang unik, menyatu, berubah menjadi pedang cahaya putih sepanjang hampir 100 kaki. Wosh! Pedang cahaya raksasa itu melesat di udara, meninggalkan pelangi putih yang menyala-nyala, sebelum menembus jantung mayat berlumuran darah. Meskipun pedang itu menembus jantungnya, mayat berlumuran darah itu tampak sama sekali tidak terpengaruh, terus mengayunkan dua aliran cahaya merahnya, menyapu ke arah kerumunan. Dari jantungnya, benang-benang merah gelap yang tak terhitung jumlahnya, seperti pembuluh darah, terus mengalir keluar, mencapai pedang cahaya raksasa itu, dan langsung menyelimutinya. Ki hitam kemudian menyebar ke atas, mendesis saat melakukannya. Setengah pedang yang mencuat dari mayat merah darah itu perlahan meredupkan cahaya spiritualnya di bawah tarikan pembuluh darah merah gelap dan erosi aura hitam, perlahan tenggelam ke dalam mayat hingga benar-benar tertelan. Sekitar 100 murid sekte pedang Zuyun yang pedang terbangnya diambil merasakan darah mereka melonjak saat mereka kehilangan kontak dengan artefak magis mereka, dan banyak yang berdarah dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Mayat raksasa merah darah itu tidak berhenti, tangannya yang besar dan berlumuran darah kembali mengayun ke bawah, mencengkeram kelompok itu. Tepat saat itu, kilatan cahaya hitam dan putih muncul, dan sesosok berwarna biru langit tiba-tiba muncul dari jauh, menghalangi tangan raksasa itu. Orang ini memiliki fitur yang halus dan elegan,
dengan sanggul rapi di kepalanya dan 2 helai rambut yang bergerak tanpa tertiup angin, memancarkan aura luas seorang seniman bela diri tingkat surgawi. Itu adalah Zhao Jian. Pada saat ini, setengah tubuhnya seputih giok, dan setengah lainnya sehitam tinta, panas yang menyengat dan aura dingin yang menusuk mengalir secara bersamaan dari tubuhnya, namun tampak sangat harmonis, tanpa konflik apapun. Dia mengayunkan telapak tangannya membentuk lingkaran di depannya, dan di tengah kobaran api putih, sebuah tangan putih raksasa terbentuk, terhubung dengan Sungai Merah Tua dan dengan kuat menahan tangan raksasa merah tua itu. Saat mereka bersentuhan, Zhao Jian merasakan kekuatan yang sangat aneh merembes dari Sungai Merah Tua, terus-menerus mengikis telapak tangan api putihnya. Untungnya, kekuatan yang murni tampaknya secara alami menahan kekuatan ini, mencegahnya mempengaruhinya. Hah! Zhao Jian meraung, cahaya putihnya tiba-tiba menguat, dan api putih menyembur dari telapak tangannya, melesat ke atas sepanjang tangan raksasa itu, menyelimuti setengah tubuh mayat darah itu. Ao! Mayat darah itu mengeluarkan lolongan kesakitan, dan Sungai Merah Tua yang menyembur dari telapak tangannya langsung berkurang lebih dari setengahnya. Namun, gerakannya tidak berhenti. Dia melangkah maju lagi, dan cahaya merah menyembur dari telapak tangannya yang lain, melepaskan sungai merah darah yang panjang yang menyapu ke arah Zhao Jian. Zhao Jian sedikit mengerutkan kening, mengangkat telapak tangan kanannya, dan mendorongnya ke depan. Gumpalan energi hitam yang dingin berkumpul dan meletus dari telapak tangannya yang gelap, berubah menjadi arus berputar dengan diameter sekitar 10 kaki, bergegas menuju mayat berlumuran darah. Sungai merah darah itu, saat bersentuhan dengan arus putih yang dingin, langsung membeku, mengeras menjadi kristal es merah. Arus putih yang dingin itu naik ke atas mengikuti sungai merah darah, dan dalam sekejap, membekukan sisi lain dari mayat berlumuran darah.